Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah al-Amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala di pagi yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah-hidayahnya Allah taala sehingga Allah memudahkan kita dari bangkit kita dari mati kecil kita, melangkahkan kedua kaki kita dari kediaman kita menuju tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama mewujudkan bentuk ubudiyah kita, penyembahan kepada kita Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan salat subuh berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah terus membimbing kita, mengistiqomahkan kita, memperbaiki iman akidah kita, dan insyaallah taala kita semua akan diwafatkan dalam kondisi terbaik insyaallah, yakni husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para seluruh ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang memperjuangkan agamanya, sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah taala, bahasan kita pada pagi yang berbahagia ini masih kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni rahmatan lil alamin, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat, pembawa kedamaian, pembawa kasih sayang yang meliputi seluruh alam semesta. Kemarin telah dibahas pada pertemuan yang pertama, dan hari ini kita lanjutkan tentang di antara makna juga rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad SAW rahmat bagi semesta alam. Pada ayat yang sama-sama sudah kita pernah bahas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW saja itu merupakan rahmat, nikmat terbesar bagi umat manusia dan bagi alam semesta. Ini yang perlu kita pahami betul, bahwa diutusnya Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar di antara nikmat Allah yang terbesar, Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi alam semesta. Pada kajian hari ini bahasan kita adalah merujuk kepada pernyataan sebagian para alim ulama. Mereka mengatakan bahwa rahmatan lil alamin min rabbil alamin, rahmat bagi semesta alam dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, meliputi tiga perkara. Al-awwal darul dunia, rahmatan lil alamin di dunia, di alam semesta ini. Yang kedua, rahmatan lil alamin meliputi darul barzakh, ketika di barzakh. Kemudian yang terakhir, rahmatan lil alamin meliputi darul akhirah, adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rahmat Nabi Muhammad SAW di dunia. Yang dimaksud adalah bagi umatnya seluruh alam semesta. Kemarin pada bahasan sebelumnya telah dibahas bahwa Nabi Muhammad
nikmat terbesar, maka beliau sendiri adalah rahmat bagi semesta alam. Dicontohkan adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi alam semesta meliputi segala hal, termasuk bahkan dalam ibadah. Dalam ibadah, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan memberatkan. La yukallifu di sini adalah la nafiyah. Jadi betul-betul Allah tidak akan pernah, kalau terjemah bebas ya. Allah tidak akan pernah memberatkan, memberikan beban, memberikan tanggung jawab kepada seorang manusia illa wus'aha, kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Makanya dalam kajian usul fikih namanya, kaidah-kaidah yang membahas tentang fikih, kalau tidak salah mengartikan dan maknai dalam ayat dan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, namanya usul fikih. Diterangkan dalam usul fikih bahwa tidak ada satu perkara yang susah yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba, walaupun itu perkara wajib, kecuali saat itu juga perkara tersebut akan menjadi mudah. Contoh, dalam kaitannya salat, yang ada dari katanya taharah dulu. Taharah adalah satu perkara yang wajib sebelum kita menjalankan sholat. Bertaharah, apa itu bertaharah? Bersuci, baik dari hadas besar dengan mandi atau dari hadas kecil. Lalu apa yang akan terjadi jika seseorang tidak mampu untuk menggunakan air? Tidak mampu artinya jika kondisinya sakit. Jika terkena air akan semakin parah atau bahkan mungkin akan mati. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ada dua orang sahabatnya dalam perjalanan mereka pulang dari jihad. Salah seorang di antaranya terluka parah di musim dingin, kepalanya bocor, mungkin terkena sabetan pedang saat dalam medan perang. Kemudian di malam hari dalam kondisi musim dingin yang sangat luar biasa, dan kebayang dalam musim dingin, masya Allah dinginnya. Ternyata di malam hari beliau mimpi basah yang mewajibkan harus mandi. Bertanyalah kepada temannya. Ini kondisi yang subhanallah. Dikatakan Anda harus mandi. Tapi saya tidak kuat kena air. Dia mandi kemudian meninggal dunia. Sampailah berita ini kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, semoga Allah membunuhmu. Saking marahnya Rasulullah. Semoga Allah membunuhmu. Dan bisa artinya apa? Kalimat yang menunjukkan kemarahan puncak Nabi Muhammad SAW. Hendaknya orang yang tidak tahu harusnya bertanya. Kan Anda tidak tahu kenapa Anda berfatwa, sehingga menyesatkan orang lain. Bukan hanya menyesatkan, bahkan membawa kepada terbunuhnya saudaramu sendiri. Harusnya apa kalau tidak mampu? Dengan tayamum namanya. Ini dengan digantikan dengan tangan. Jadi tayamum itu menggantikan mandi atau menggantikan wudu jika memang tidak mampu karena kondisi sakit atau memang kita tidak menjumpai air sama sekali. Boleh. Sebagaimana terjadi juga pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada dua orang sahabat dalam perjalanan pulang ke Madinah setelah menjalankan tugas jihad. Mau sholat ternyata tidak ada air, maka dua-duanya bertayamum. Setelah selesai tayamum, mereka sholat. Setelah sholat dalam perjalanan mendapatkan air, sehingga yang satu berpikir, wah kita kayaknya bisa ragu nih kalau bisa agak ulang, karena sekarang ada air, Allah mudahkan air. Maka dia wudu kemudian sholat kembali. Jadi sholatnya dua kali, mengulang sholat yang sudah sholat sebelumnya dengan menggunakan air. Yang satunya enggak, kan kita sudah selesai sholatnya. Kedua-duanya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan kepada yang mengulang sholatnya, laka ajrain, bagimu dua pahala. Dan mengatakan kepada yang tidak mengulang sholatnya, laqad asabta sunnah, engkau telah menjalankan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun secara fikihnya, kalau sudah selesai sholat, sudah salam, kemudian setelah itu sudah tidak perlu mengulang sholat. Tapi kalau terpaksa mengulang, dalilnya adalah apa? Dia menambahkan dua pahala. Pahala sholat yang pertama dan pahala yang kedua. Wudu yang pertama, bertaharah dengan apa namanya, dengan tayamum yang pertama, dan bertaharah dengan air yang
Ini kembali kepada maksud adalah tidak ada satu perkara yang ketika seorang hamba ingin menjalankannya tidak mampu karena sakit atau karena faktor yang lain, tidak adaan barang tersebut, maka saat itu juga Allah mudahkan syariatnya. Allah mudahkan syariat. Itulah di antara makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah al-Islam. Contoh yang kedua adalah ketika kita ingin menjalankan sholat, salah satu kewajiban sholat, bahkan termasuk rukun sholat. Rukun artinya apa? Sesuatu yang harus ada dalam sholat, tanpanya sholat tidak sah. Adalah apa? Al-qiyam ma'al qudrah, berdiri menghadap kiblat dengan kemampuan. Ini rukun. Namanya rukun, kalau nggak dijalankan ya nggak sah sholatnya. Berdiri. Kemudian bagaimana kalau seseorang tidak mampu berdiri karena faktor? Mungkin karena sakit umumnya, atau dalam kondisi dia sholat di atas kapal yang kapalnya tidak besar, bisa goncang. Maka saat kondisi seperti itu diperbolehkan duduk. Bahkan kalau berdiri bisa membahayakan, maka wajib bagi dia duduk. Lebih baik, apalagi kalau membawa kemaslahatan bagi yang lainnya. Nah, ini maknanya adalah apa? Bahwa Islam betul-betul rahmat. Islam itu bukan datang untuk memberatkan, bukan seseorang, tidak, tapi memudahkan. Makanya Allah berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, hanya Allah yang tahu makna Taha tersebut. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran untukmu, wahai Muhammad, untuk menjadikan engkau susah, untuk menjadikan engkau sengsara, untuk menjadikan engkau hina-hina. Tapi Quran diturunkan kepadamu, Islam diturunkan kepadamu dan untuk umatmu adalah untuk menjadikan orangmu mudah. Allah tidak menjadikan agama ini susah. Ini bentuk berarti apa? Rahmatan lil alamin. Ya, berbeda sekali dengan ajaran-ajaran yang dibawa, apalagi yang asasnya adalah pemikiran manusia. Kan ada tuh ajaran yang kalau digigit nyamuk gak boleh dimatikan nyamuknya. Bagaimana ceritanya? Ya kan? Gak boleh nikah. Itu ajaran yang di luar fitrah. Itu maknanya bukan rahmatan lil alamin, tapi menyusahkan. Karena khilaf dengan fitrah pasti akan terjadi pemberontakan dari diri seorang manusia. Makanya kan berita-berita yang lagi sudah menggolok di mana-mana, ya bahkan di sentral agamanya terjadi pelecehan seksual yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena agamanya keluar dari fitrah manusia, bertentangan dengan hawa fitrah seorang manusia. Tidak boleh nikah. Apa yang terjadi pelariannya? Sudah kemana-mana dan seterusnya dan seterusnya. Berbeda dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dalam satu riwayat, ada seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika sholat berjamaah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telat. Telat, kemudian melihat seorang sahabat yang tidak mau bergabung dengan jemaah di masjid, tapi dia keemperan. Maka dipanggil setelah selesai sholat semuanya, dipanggil, wahai fulan, kenapa anda tidak mau sholat berjamaah? Kita enggak, karena si fulan itu ya kalau sholat itu selalunya memperpanjang bacaannya. Padahal saya punya keperluan, padahal saya punya ini dan seterusnya. Maka dipanggillah si imamnya saat itu. Wahai fulan, kenapa anda membuat susah jemaahmu? Hendaknya kalau kamu sholatlah dan perhatikanlah orang yang belum terlemah di antara kamu. Jadi standar ketika orang sholat itu jangan dilihat yang paling semangat imannya, yang paling kuat imannya, tapi standarkanlah orang yang paling lemah di antara kalian. Agar apa? Agar orang itu tidak lagi. Bahkan Rasulullah dalam kalimat yang lain, engkau telah membuat fitnah bagi yang lain. Itu kemarahan Rasulullah kepada seorang imam. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dalam satu ketika beliau sedang sholat, dalam hatinya tadi beliau ingin memperpanjang sholatnya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Berarti ada ibu yang punya bayi yang sedang ikut sholat. Maka Nabi Muhammad SAW diperpendek dan setelah
Nabi Muhammad selesai sholat, beliau mengatakan, Innil aqumu fi sholat uridu an adwala utawwila fiha fa asma'u buka as-sawiyyi. Tadinya aku Rasulullah ketika ingin sholat dari awal ingin perpanjang sholatku, tapi ketika aku mendengar suara tangisan anak kecil, berarti kan dibawa oleh ibunya, maka langsung ku perpendekkan sholatnya. Kenapa? Karena aku tidak mau an asyqa ala ummi, membuat berat rasa hati seorang ibu. Karena ibu kalau sedang sholat karena ini nangis, apa yang terjadi tidak? Gak akan juga khusyuk. Padahal makna di sholat itu adalah kekhusyuannya, kekhusyuannya. Maka Nabi Muhammad langsung diperpendekkan. Begitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada makna rahmat dan amin, Rasulullah begitu sangat luar biasanya sampai memperhatikan bahkan dalam sholat. Kalau kita mungkin kalau ada bayi yang nangis habis sholat kita marahin ibunya. Makanya kalau sholat ke masjid jangan bawa anak kecil, bu. Anak kecil di rumah jangan dibawa. Kalau mau dibawa pakai pusiter aja di rumah, ibunya aja kemari. Kalau kita begitu. Bahkan kadang dimarahin habis-habisan, besoknya udah nggak mau lagi dia. Kenapa sahabat ini bermakmum dengan Rasulullah? Dengan segala kecapean dan dengan segala kesibukannya ngurusin anak kecil, beliau tidak mau ketinggalan bermakmum dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama itu yang dikejar. Rasulullah paham itu, maka Rasulullah perpendekkan sholatnya. Subhanallah. Manusia dua pemimpin sangat luar biasa, sangat tidak egois. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahmat nyata bahkan dalam bentuk ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ibadah puasa, satu ketika dalam riwayat sahih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ra'a Sallallahu Alaihi Wasallam rajulan fajtama'a an-nas 'alaihi wa qad dallala 'alaihi faqalu hadza rajulun sha'ibun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysal birru an tasumu fis safari. Subhanallah. Dalam riwayat ini Nabi Muhammad dalam satu perjalanan jihad pastinya zaman Rasulullah atau berdakwah. Musim panas, berjihad musim panas. Tiba-tiba Rasulullah melihat dari agak kejauhan, kenapa ada orang berkumpul rame-rame dan memberikan teduhan kepada seseorang. Karena di sana kan tidak ada jarang pepohonan yang rindang, maka para sahabat yang lain memberikan teduhan, ya dengan kainnya atau dengan yang mereka punya, supaya melindungi seorang yang dibawanya tidak dari rasa panas yang menyengat. Maka Rasulullah mengatakan, ada apa ini? Kenapa berkerumun dan kenapa seseorang itu dikasih teduhan di atas kepalanya? Seseorang memberitakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini orang bersama kita dalam perjalanan tapi dia berpuasa. Dan dia kepanasan, kasihan. Kasihan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Laisa minal birra. Laisa minal birra. Dalam riwayat, laisa birra. Bukan satu kebaikan. Ya, bukan satu kebaikan walaupun dia puasa. Seandainya puasa dalam sampah itu. Tapi ulama fikih membaca catatan yang dimaksud bukan menjadi kebaikan puasa walaupun itu puasa. Puasa adalah amal yang paling tinggi karena Allah mengatakan amalan Bani Adam lahu, kembali kepada yang beramal. Tapi wasawli kata Rasulullah. Tapi kata Allah, puasa aku sendiri akan membalas orang tersebut. Kurang lebih amal. Tingginya itu luar biasa ibadah puasa itu di sisi Allah. Tapi Rasulullah dalam konteks ini mengatakan bukan kebaikan jadinya orang berpuasa dalam safar seperti ini. Sehingga catatan para fuqaha mengatakan jika puasanya membuat dirinya susah dan membuat orang lain susah, bukan suatu kebaikan. Karena apa? Karena dalam jihad terutama yang diperlukan apa sekarang? Kekuatan fisik. Karena yang dihadapi dalam musuh, perjalanan yang cukup panjang, kemaslahatan untuk umat. Bayangkan kalau semua pasukannya pada puasa di hadapannya musuh, semuanya lupa, apa yang terjadi kira-kira? Maka Rasul mengatakan laisa birru dalam dia laisa minal birru, bukan suatu kebaikan jika Anda berpuasa, tenaga Anda diperlukan untuk umat, tenaga Anda diperlukan untuk Islam, Anda berpuasa sehingga orang sibuk ngurusin Anda. Ini bukan suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk rahmat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dipaksakan walaupun itu puasa wajib, boleh diqadha di waktu
yang lainnya. Itu Nabi kita Muhammad SAW, dan itulah ajaran Islam, dan itu rahmatan lil alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara makna rahmatan lil alamin adalah mencintai wahdatul kalimah, wahdatul ummah, persatuan umat. Persatuan umat. Jadi persatuan umat, sebagian ulama mengatakan itu juga sebagian makna dari Islam, dan persatuan itu sebagai rahmatan lil alamin. Artinya jangan gara-gara umat, ya, jangan, maaf, gara-gara satu dua ayat, satu dua hadis menjadi sebab, ya, menjadi media sarana justru orang itu terprovokasi, ya, dipropaganda sehingga menjadi pecah. Itu bukan dari kelompok kita, kelompok itu harus kita, nggak mau. Gara-gara satu hadis, dua hadis pecah. Padahal satu tadinya bertetangga, tadinya satu masjid. Gara-gara satu pemahaman, satu hadis, ya kan? Satu hadis membuat orang itu pecah. Ini terjadi hari ini di mana-mana, Mas. Rasulullah tidak suka itu. Rasulullah tidak suka itu. Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Sehingga ulama mengatakan, fala yang bagi an yakuna al-ilmu wa ma'rifatu bi syara'il Islam sababan bil furqati wal khilaf. Seyogianya seharusnya, kata ulama, dengan bertambahnya pengetahuan dan ilmu tentang syariat-syariat Allah Ta'ala, justru bukan menjadi sebab terjadinya al-furqah, perpecahan, wal khilaf, ya, perbedaan yang menyebabkan orang menjadi terpecah belah. Harusnya malah sebaliknya. Kalau dengan belajar Islam kita jadi pecah, berarti Islam itu bukan rahmatan lil alamin dong kalau gitu. Kan aneh, semakin bertambah ilmu semakin jadi pecah. Semakin kita jauh dari jemaah kita, semakin jauh daripada Islam. Ya, memang sini ada pernyataan dari seorang sahabat, kebenaran itu adalah yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Wa in kunta wahid, walaupun kamu satu orang, engkau adalah jemaah. Ya betul. Tapi maksudnya bukan begitu. Maksudnya sudah kalau begitu, dengan hadis ini saya berkeyakinan semua orang salah berarti memahami udah saya sendiri. Itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang salah. Yang dimaksud di sini adalah berpegang teguh kepada kebenaran Islam, justru semakin kita bersatu. Karena faktanya adalah dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mampu menyatukan Ahlul Madinah yang puluhan tahun mereka perang saudara antara dua kabilah besar, kabilah Aus wa Khazraj. Itu dua kabilah yang selama ini sebelum datang Islam mereka bunuh-bunuhan. Setiap hari bunuh, nggak pernah ada selesainya. Kenapa kata Rasulullah? Jika pedang telah keluar dari sarungnya, artinya telah memakan mangsa, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam sarungnya kembali sampai hari kiamat. Artinya akan saling bunuhan, akan dendam. Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad. Tapi ketika datang Islam, mereka bisa bersatu karena Islam, berarti Islam itu rahmatan lil alamin. Dengan Islam, orang Persia, Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang dinilai oleh para sejarawan orang yang terpanjang umur yang pernah hidup di muka bumi ini di kalangan sahabat. Itu Salman Al-Farisi. Kemudian ada seorang sahabat yang datang dari Romawi. Mereka bersatu padu karena kalimat Islam. Artinya Rasulullah bersusah payah, ya, berdarah-darah menyatukan umat dengan Islam dan hingga bersatu. Tapi hari ini kita berdarah-darah mencari perpecahan hanya gara-gara satu masalah dan urusan agama. Sehingga kita lihat di media sosial hari ini, Masya Allah, pusing kita. Bahkan ustadz pun diadu antara ustadz satu dengan ustadz yang lain. Jadi Islam ini di mana letak rahmatan lil alamin kalau begitu? Jelas kaidahnya bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Ini kaidah yang sangat mendasar bagi setiap umat Islam. Dan perintah Quran banyak, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, janganlah kalian tercerai-berai.
Kalau urusan masail, urusan cabang-cabang agama itu biasa berbeda. Tapi utamakanlah persatuan. Itu makna dari tafsiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dal fathu Mekah dari riwayat Aisyah. Hadis sahih. Rasulullah SAW mengatakan bersama Aisyah, "Ya Aisyah tu laula anna qaumaki hadisu ahli bil jahiliyyati la amartu bil baita fahudima fa adkhaltu fihi ma akhrija minhu wal zabtuhu bil ardi wa ja'altu lahu babaini baban syarqiyan wa baban gharabiyan." Ila akhir hadis. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita setelah Fathul Mekah. Kita paham Fathul Mekah, di mana dengan Fathul Mekah ini Mekah kembali ke tangannya Rasul. Kenapa saya katakan kembali pada tangannya Rasul? Karena pemimpin Mekah bertahun-tahun dari semenjak Mekah itu ada adalah dari keturunan nenek moyangnya Rasul. Karena muassis pendiri Mekah siapa? Ibrahim dan istrinya beliau Hajar alaihissalam dan putranya Nabi Ibrahim Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian datanglah orang suku Jurhum ya dari Yaman. Orang Arab asli kemudian bercampur baurlah dengan keluarga Nabi Ibrahim. Nah dari situlah melahirkan keturunan orang-orang Arab sampai di zaman Nabi Muhammad SAW bahwa Mekah itu di pemimpinnya dikuasai oleh nenek moyangnya Rasul. Makanya ketika Rasulullah balik ke Mekah itu kembali kepada negerinya sendiri, bukan mengambil dan merampas sebenarnya. Apa yang terjadi ketika Rasulullah menguasai kembali Mekah? Semua orang-orang Mekah masuk Islam. Dan ketika alul Mekah yang merupakan notabene adalah orang Arab yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat Arab dunia, orang Quraisy, Arab Quraisy itu tolak ukur. Standar bagi seluruh Arab adalah Quraisy. Ketika melihat orang-orang Quraisy masuk Islam, maka seluruh orang-orang Arab di seluruh semenanjung Arab berbondong-bondong masuk Islam. Itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik innahu kana tawwaba. Lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam kapan? Setelah Fathul Mekah. Kenapa sebabnya? Karena orang Arab itu menanti apa yang akan dilakukan oleh Quraisy sebagai penguasa Mekah. Ternyata mereka tunduk dan patuh kepada Islam sehingga orang-orang Arab pun kemudian masuk Islam. Karena di zaman itu penguasa Mekah itu dianggap memang titipan dari Allah. Suatu kemuliaan yang sangat luar biasa diberikan amanah Mekah jadi amanah Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka semua mau Islam, ada beberapa yang menjadi buronan memang. Buronan perang karena mereka penjahat perang ya, penjahat kemanusiaan. Ada beberapa orang. Walaupun sebagian kemudian diampuni oleh Rasulullah SAW. Nah setelah itu Rasulullah bersama Aisyah mengatakan, "Ya Aisyatu, wahai Aisyah, wahai istriku, laula anna qaumaki hadisun bi ahli jahiliyyati." Jika bukan karena umatmu, ini orang Quraisy, mereka baru masuk Islam, hidup mereka masih dekat dengan zaman jahiliyah, artinya iman mereka belum kuat, akidah mereka belum mantap, ilmu mereka masih sedikit, wahai Aisyah. Sebenarnya kalau bukan karena sebab itu, Ka'bah ini akan kuhancurkan, kuratakan dengan tanah. Kemudian akan kubangun kembali dengan pondasi yang dulu dibangun oleh kakekku, oleh orang tuaku, oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian akan kubuat dua pintu, pintu di timur dan pintu di barat, dan pintu tersebut kuratakan dengan tanah. Artinya tidak perlu ada tangga. Karena faktanya kan hari ini pintu itu hampir 2 meter naiknya. Pintu masuknya harus pakai tangga. Dan pintunya hanya satu. Siapa yang buat itu? Bukan Nabi Ibrahim. Yang buat itu adalah ketika di zaman Rasulullah muda, orang-orang Quraisy ketika melihat Ka'bahnya rusak karena air. Jadi Ka'bah itu dalam sejarah berkali-kali dipugar. Kenapa? Karena banjir. Karena Ka'bah itu berada di adlal ard dalam surat Rum. Fi adni ard, di lembah atau di bumi yang paling rendah, kanan kirinya semua gunung. Kalau hujan 1 jam tenggelam tuh Ka'bah di zaman dahulu, maka rusak. Kenapa? Karena Ka'bah tersusun dari batu-batu yang dilengketkan dengan tanah liat, sehingga kalau kena air otomatis akan runtuh,
akan terbawa sebagaimana hari ini di Pakistan. Jadi banyak rumah-rumah orang-orang Pakistan, kenapa sampai jutaan rumah hancur karena terbawa air hujan, karena rata-rata yang di daerah pedesaan, karena saya lama di sana, itu bukan dari semen mereka buat rumah, dari tanah. Kenapa dari tanah? Kalau musim dingin itu hangat, rumah yang terbuat dari tanah itu. Kalau musim panas dia tidak terlalu panas, meredam panas. Tapi risikonya kalau kena air langsung hilang, terbawa arus. Nah, itu yang terjadi. Begitulah yang terjadi pada Ka'bah di zaman Quraisy. Kemudian Quraisy bersepakat, sudah kita pugar, ya kita pugar, kemudian kita bangun kembali, tetapi dengan catatan harta yang betul-betul 100% halal, bukan ada subhat, apalagi dari haram. Tapi dalam prosesnya ternyata pembangunan Ka'bah tersebut tidak sempurna. Kenapa? Uang pembangunannya tidak mencukupi, sehingga ada bagian yang disebut hari ini bagian Hajar Ismail atau Hatib, itu yang dulunya harusnya masuk Ka'bah itu nggak dibangun. Makanya setelah kita melalui pintu Hajar Aswad, pintu Ka'bah, melati ujung kan ada bundaran begitu. Itu dulu adalah Ka'bah. Di zaman Nabi Ibrahim itu termasuk dalam Ka'bah. Maka orang sholat di situ habis tawaf sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah, Rasulullah berandai-andai kalau bukan karena sebab umatku masih baru, masih mu'alaf, takut jadi fitnah, ku hancurkan dan ku bangun kembali sebagaimana zaman Ibrahim. Nah, orang Quraisy dahulu mereka tidak sempurna bangunnya karena uangnya kurang. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terjadi di zaman Quraisy, Ka'bah dibuat cuma satu pintu. Padahal tadinya ada dua pintu, timur dan barat, dan pintunya langsung rata dengan tanah, sehingga ketika masuk ke dalam Ka'bah tidak perlu pakai tangan. Itu keinginan Nabi Muhammad SAW. Dan keinginan ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair ketika Abdullah bin Zubair sebagai wali kota atau gubernur Mekah. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Ibu namanya Asma binti Abi Bakar. Bapaknya adalah Abdullah bin Zubair bin Awam ya. Nah, kembali kepada maksud. Pada hadis ini Rasulullah SAW berkeinginan, dan kita paham keinginannya Rasulullah adalah yang paling utama. Tapi Nabi Muhammad SAW nomor 10 kan, ya sudah. Rasulullah ingin mengembalikan Ka'bah sebagaimana mestinya, tapi Rasulullah tidak lakukan. Kenapa? Takut umat itu terpecah belah. Umat itu menjadi tidak bersatu. Nah, dari hadis yang sahih ini, para alim ulama mengatakan bahwa untuk wahdatul ummah, menjaga persatuan kalimat, terkadang dalam agama ini bahkan perkara yang mulia, perkara yang penting, tapi kalau dipaksakan akan pecah umat ini, jangan. Ini pesan hadis terkait dengan yang kita bahas. Jangan kau lakukan. Jangan kau lakukan, nanti umat akan pecah. Dan kita ingat ya, berarti melakukan yang utama, meninggalkan yang paling utama, nggak ada masalah jika tujuannya adalah menjaga persatuan umat. Karena persatuan umat lebih utama, ya, persatuan umat lebih utama di antara yang lainnya. Ini menurut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setelah Abdullah bin Zubair yang membangun Ka'bah kembali sebagaimana keinginannya Rasulullah SAW, berarti keponakannya Aisyah, Abdullah bin Zubair itu, kemudian Abdullah bin Zubair terbunuh, mati syahid, kemudian dihancurkan kembali, ya. Kemudian dibangun lagi, maka raja-raja di zaman itu dinasihati oleh Malik bin Anas, oleh guru Imam Syafi'i, "Wahai raja, jangan kalian bermain-main dengan Ka'bah. Jangan kalian hancurkan Ka'bah, kamu bangun lagi sudah dengan kehendak kalian. Biarkan sudah yang ada sekarang ini." Nah, qadarullah yang ada adalah sebagaimana hari ini, dan Ka'bah tidak boleh dipugar kembali. Sudah dibangun saja sebagaimana di zaman Quraisy dibangun. Agar Ka'bah itu tidak hilang haibahnya. Karena Ka'bah adalah simbol sesungguhnya. Tidak boleh menjadi permainan para raja-raja di zaman itu. Nah, kembali kepada maksud ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atas dasar inilah ulama mengatakan bahwa persatuan umat merupakan rahmatan lil alamin. Jangan sampai terkotori hanya dengan urusan-urusan yang bersifat furu' ataupun cabang-cabang agama.
Ini di zaman Rasulullah. Dan ternyata itu menjadi kesepakatan para sahabat demi menjaga persatuan umat itu. Ya, beliau atau mereka rela mengorbankan beberapa sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ditanya, apa dalilnya Ustaz? Pak Ustaz mengatakan itu kesepakatan sahabat. Iya, kita paham ya semua pada kisah sejarah Quran yang dikatakan Quran Rasm Utsmani. Apa itu Quran Rasm Utsmani? Di mana di zaman Utsman ketika beliau menjadi seorang khalifah, Islam sudah berkembang sampai ke Azerbaijan, ke wilayah Rusia sana. Udah dunia juga soal Islam. Seperti dunia dikuasai dan tunduk patuh kepada Al-Islam. Dan terjadilah suatu pergolakan yang hampir orang pertumpahan darah. Apa sebabnya? Hanya urusan sholat dan bacaan dalam sholat. Ada seorang imam ya, yang belajar kepada Rasulullah SAW atau kepada muridnya Rasulullah, yang membaca ketika jadi imam membaca salat, contohnya salat duha, wadduha wallaili idza saja, kan itu yang ma'ruf. Ternyata ada imam yang lain yang mengatakan, sahabat juga atau tabi'in yang ada beberapa riwayat, mereka baca surat yang sama tapi beda bacanya. Dia katakan wadduha wallaili idza saja. Dia katakan, lah ini orang kok sholatnya main-main? Ditanya, bahasa kitanya, bro, ente kok sholatnya kayak begitu? Loh enggak, ini yang ku dengar dari Rasulullah. Ini yang ku dengar dari sahabat yang dengar kepada Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain. Dia katakan, enggak begitu, yang saya dengar enggak begitu. Yang ku dengar adalah wadduha wallaili idza saja. Ternyata dua-duanya memang sabit kepada Rasulullah SAW. Bacaan ini masih banyak di wilayah Afrika sampai hari ini. Ini juga benar karena Rasulullah mencontohkan, tapi yang ma'ruf adalah wadduha wallaili idza saja. Dan mereka hampir bertumpahan darah, terutama antara pasukan yang berasal di wilayah Syam, karena kekuatan Islam banyak jadi datang dari wilayah Syam dan dari wilayah Irak. Mereka melebur dalam satu pasukan, tapi mereka asalnya beda, gurunya beda, mereka hampir pertumpahan darah dalam pasukan tersebut. Maka melihat ini ada seorang sahabat, saya agak lupa, Huzaifah kalau tidak salah, beliau langsung pulang ke Madinah melapor kejadian ini kepada Utsman bin Al-Affan. Ya khalifah muslimin wal mu'minin. Wahai khalifah, pemimpin orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Telah jadi peristiwa yang luar biasa. Kalau Anda tidak cepat membuat keputusan, umat Islam akan hancur dengan sendirinya. Bukan karena kekuatan orang luar, kekuatan dari dalam, kita akan bunuh-bunuhan. Loh, kenapa diceritakanlah kasus tentang ini? Maka oleh Utsman bin Affan dikumpulkanlah seluruh sahabat-sahabat kibar yang masih tersisa di zaman itu di Madinah atau yang jauh-jauh diundang datang ke Madinah untuk bermusyawarah besar. Langsung bermusyawarah, enggak telat menghadapi umat. Ya kan? Karena ini fitnah, bukan malah lari Utsman ya ngurusin bebek ataupun ikan di Kalimantan, enggak. Dikumpulkan seluruh sahabat langsung ambil keputusan dengan cepat. Ini pemimpin, ya kan? Karena harus diputuskan, dibuat keputusan supaya umat ini selamat, tidak hancur, tidak pecah, tidak pertumpahan darah. Apa yang dilakukan? Diputuskanlah, disepakati oleh seluruh sahabat, berarti konsensus, ijma. Ini dalil yang sangat kuat dalam Islam setelah Quran dan hadis adalah ijma'us sahabah, ijma'ut tabi'in. Ini dalil yang nggak boleh diutak-atik lagi sudah. Udah baku sudah. Ternyata diputuskan seluruh penulisan Quran, walaupun semuanya bersumber kepada Rasulullah SAW, dikumpulkan jadi satu, ya, yang berbagai macam bacaan, ya, berbagai macam dialek bacaan sesuai dengan Arab. Karena Arab, Quran kan turun dengan beberapa bahasa Arab dengan dialek beberapa suku yang terkenal di sana, yang bacanya akan berbeda. Makanya dalam ilmu tafsir ya, itu dalam ilmu tafsir kenapa berbeda bacaannya? Karena memang sumbernya juga ada, semuanya sumbernya sahih kepada Rasulullah. Maka kata Utsman memerintahkan semua orang yang punya catatan Quran masing-masing, ya kan, sesuai dengan apa yang didengar langsung kepada Rasul, kumpulkan semua di Madinah. Apa yang dilakukan? Dibakar oleh Utsman. Dibakar oleh Utsman bin Affan. Kemudian langkah yang kedua, beliau datang kepada Hafsah. Hafsah adalah putrinya Umar bin Khattab. Beliau istrinya Nabi Muhammad SAW yang pernah dijilipi oleh Umar. Mushaf yang pernah ditulis di zaman Abu Bakar.
Di zaman Abu Bakar kan banyak para ahli Quran yang meninggal dunia. Maka Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, kalau anda nggak cepat bertindak, ini bahaya nih, ahli Quran bisa habis. Emang kenapa? Ahli Quran banyak terbunuh dalam jihad. Maka Abu Bakar memerintahkan untuk menulis, membuat tim khusus mengumpulkan Quran, dan dibuatlah satu mushaf. Jadi mushaf Quran itu ada 30 juz dalam bentuk satu mushaf, satu buku. Itu terjadi di zaman Abu Bakar. Nah, mushaf ini di zaman Abu Bakar disimpan sendiri, dititipkan, kemudian zaman Umar dititipkan kepada Hafsah. Karena Hafsah orang yang paling layak memegang ini, karena beliau istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan datang sendiri meminjam kepada Hafsah. Ya ibundanya orang-orang yang beriman, telah terjadi kada wa kada wa kada bla 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 bla. Tolong berikanlah mushaf itu, kami akan perbanyak itu mushaf. Jadi mushaf itu kemudian diperbanyak, dipinjam, dibuatlah 4 mushaf. Yang asli dikembalikan ke Hafsah, yang 4 dibagi-bagi ke beberapa pusat pemerintahan Islam, yang 1 di Madinah, itu yang disebut dengan induk mushaf, yang lainnya dikirim kemana-mana. Sehingga saat itu disepakati bahwa yang dipakai dalam sholat secara umum hanya yang ditulis kembali di zaman Utsman. Inilah salah satu jasa Utsman yang dalam sejarah tercatat dengan tinta emas. Ya, karena asbab beliau Islam ini wujud dan masih ada sampai hari ini, dan Islam tidak porak-poranda gara-gara urusan bacaan sholat. Jadi seluruh mushaf yang ada, walaupun itu sumbernya Rasulullah, sunnah kan, berarti sumber Rasulullah itu di nomor 10 kan, bahkan mushafnya dibakar oleh Utsman bin Affan atas kesepakatan sahabat. Nah, dari kisah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berarti sahabat telah melakukan konsensus, ijma, kesepakatan bahwa demi persatuan umat, perkara yang sunnah pun bisa di nomor 10 kan. Yang penting umat tetap bersatu. Yang penting tidak keluar dari bara syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bentuk rahmatan lil alamin. Nah, hari ini kan enggak. Baru ngaji sekali 2 kali ya kan sudah jadi mufti dia. Padahal maaf, baca Qur'annya juga belum lurus. Adibnya masih bengkok dia. Tapi sudah mampu memberikan fatwa. Ini yang kita pusing kepala kita menghadapi yang seperti ini. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ulama-ulama yang dari kecil sudah di pondok pesantren sudah dianggap apa-apa. Ada enggak hari ini? Semoga di sini tidak ada. Insyaallah. Ya, itu bagi para fitnah yang terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kembali di sejarah. Salah satu makna rahmatan lil alamin adalah menjaga persatuan umat, bahkan rela kita korbankan. Apalagi hanya urusan kunut tidak kunut begitu, jangan sampai berantem. Bismillah dengan tidak bismillah sampai berantem. Pokoknya kalau yang imam itu sudah enggak mau. Dulu pernah saya ngisi kajian, nggak saya sebutkan, di wilayah Cenduk, nggak jauh juga. Ajib bin ajaib, ya kan? Ajaib lagi. Jadi di sana sering terjadi 2 jemaah. Nah, jadi ada beberapa imam. Nah, imam ini agak cenderung bacanya begini, ya, yang ini nggak pakai ini, gitu kan. Sengaja ya, kalau hari ini jadwalnya imam yang pakai bacaan A gitu, maka dia dan jemaahnya pura-pura masbuk. Ketika mau assalamualaikum warahmatullahi baru datang ke masjid, akhirnya mereka buat jemaah lagi. Itu terjadi sampai bertahun-tahun. Gara-gara Pak egois. Ini namanya egois, ananiyah, ya kan, mempertahankan pendapatnya saja, padahal pendapatnya bukan satu-satunya yang benar. Islam tidak selalu hitam dan putih. Kita lihat tadi itu, ya, sahabat beristihad dua-duanya, dan dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya Rasulullah. Dua amalan ya dalam satu kasus. Satunya mengulang sholat dengan wudhu, satunya tidak mengulang sholat, cukup dengan tayamum. Rasulullah tidak katakan Anda salah, Anda benar, enggak. Tapi kalimatnya Rasulullah hebat ini. Engkau dapat 2 pahala, engkau sesuai dengan sunnah. Ini dari sisi pelajaran tarbiyah ini luar biasa. Terutama kalau kita tarbiyah anak dan santri kita. Contoh anak kita suruh melakukan sesuatu salah, dia belum maksimal, jangan dikatakan, oh ini salah, kamu begini mas, jangan. Masya Allah luar biasa, ya kan? Dikit lagi sempurna, sempurna. Kan senang dia, ya kan? Tapi kalau kita kan wah salah ini, langsung mutung dia. Kan dia udah maksimal dia usahakan, tapi kita masih
Salah kata kalau kita puji, usahanya luar biasa walaupun belum sempurna. Nanti dia disempurnakan ya, dia besok disempurnakan ya, dia ya belajar lagi ya biar lebih sempurna nilainya. Berbeda ya kan, rasa yang dia mendengar itu akan berbeda. Inilah kalimat-kalimat sunnahnya Rasulullah dalam mempersatukan umat dan dalam menjaga kifiyah hati orang yang mendengar itu. Ini luar biasa maksud muslim. Maka dari situlah di antara makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin di dunia adalah menjaga persatuan umat. Yang menjaga persatuan umat Islam, bahkan mengorbankan sunnah ya demi apa namanya persatuan umat itu terjaga. Ini contohnya Rasulullah dan ini menjadi kesepakatan para sahabat dan para tabi'in. Mereka adalah imam, mereka orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa kita hari ini? Siapa kita hari ini? Sudah habis waktunya atau masih ada waktu? Ya, sampai suruh. Oh, baik ya, sementara ya kita buka dulu ya sesi tanya jawab. Insyaallah pada lain waktu kita akan sambung tentang makna rahmatan lil alamin atau rahmatan lil alamin dengan melitu banyak hal luar biasa. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala terus tanamkan semakin cinta kita kepada Islam, keyakinan kita semakin kuat dalam Islam dan tidak tergoyahkan dengan apapun. Amin ya rabbal alamin. Fadhal silakan Pak Dekan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz juga yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah